Kali ini kita akan belajar teknik-teknik dasar dalam golok. Yang pertama adalah tusukan. Tusukan adalah salah satu teknik serangan yang mirip dengan gerakan memukul. Gerak tusukan dimulai dari pinggang dan kemudian mendorong tangan, baik ke depan yaitu searah dada, maupun ke samping tubuh atau 90 derajat dari dada. Setelah selesai melakukan tusukan dan ingin melanjutkan ke tusukan lainnya, pastikan untuk kembali ke pinggang terlebih dahulu, dan kemudian mengarahkan senjata ke arah target selanjutnya, baru menusuk. Hal ini dilakukan untuk memaksimalkan tenaga tusukan, dan juga agar serangan lebih rapi dan terfokus. Jadi, pastikan teknik menusukmu bisa dilakukan dengan benar. Selanjutnya, kita akan belajar tentang teknik putaran. Ada 3 putaran dasar di dalam golok yang perlu kita pelajari. Pertama yaitu putaran 1 dari atas ke bawah. Gerakan ini dilakukan dengan mengayun atau memutar golok dari atas ke bawah di sisi depan tubuh dan juga di sisi belakang tubuh. Gerakan memutar golok yang baik memerlukan kelenturan pergelangan tangan. Jadi, pastikan melakukan pemanasan yang cukup dan juga sering dilatih, supaya bisa melakukan dengan baik dan juga tidak mengenai tubuh sendiri. Hal yang perlu diperhatikan saat memutar golok adalah posisi siku dan juga bahu. Sering terjadi kesalahan yaitu menggerakkan siku terlalu banyak ataupun bahu yang terlalu tegang. Hal ini dapat mengacaukan arah putaran dan beresiko golok menyerang atau mengenai tubuh sendiri. Usahakan agar tetap rileks dan manfaatkan pergelangan tangan. Selanjutnya adalah putaran 2 yaitu sisi tajam golok menyerang dari bawah ke atas, yang sedikit lebih sulit dilakukan dibandingkan putaran 1. Sama seperti putaran pertama, latihlah menyerang dari bawah ke atas ini di sisi depan tubuh dan juga di sisi belakang tubuh, dengan tetap memperhatikan teknik putaran, yaitu memanfaatkan pergelangan tangan, mengurangi pergerakan siku dan bahu, serta tetap rileks di dalam memutar. Hal ini supaya tebasanmu akan lebih rapi dan indah untuk dilihat. Yang terakhir adalah kombinasi dari putaran pertama dan kedua, yaitu putaran ketiga. Putaran ini banyak dilakukan dalam gerakan wushu karena variasi gerakannya yang luas. Ada 6 langkah dasar di dalam melakukan teknik ini. Ada 6 langkah dasar dalam putaran ini yang pada prinsipnya adalah penggabungan antara putaran 1 dan 2 melalui gerakan penghubung dan putaran pinggang atau badan. Dapat dilihat bahwa langkah yang ketiga menjadi gerakan penghubung untuk putaran 1 dan 2. Dan sekarang kita akan melihat langkah 4 yang menjadi penghubung putaran itu. Langkah keempat pada prinsipnya adalah memutar pinggang supaya golok yang tersimpan di pinggang mendapat jalur keluarnya ke arah kiri. Baru kita lanjutkan langkah kelima yaitu putaran kedua. Setelah mengerti ke-6 langkah tersebut, kita akan merangkai menjadi putaran golok yang dapat menyambung terus atau tidak terputus. Yaitu dengan cara, setelah selesai langkah 6, kita langsung melakukan langkah kedua tanpa langkah pertama. Kurang lebih seperti contoh yang sekarang ini. Dengan begitu, putaran goloknya tidak akan terputus dan dapat dikombinasikan nantinya dengan teknik langkah kaki. Sering terjadi kesalahan di langkah keempat, yaitu badan yang kurang berputar sehingga kadangkala golok dapat menyangkut atau sulit keluar dari area pinggang, atau juga menabrak anggota tubuh lain seperti kaki dan juga pinggang. Walaupun terlihat hanya memutar-mutar senjata, sebenarnya teknik putaran ketiga ini pada prakteknya dapat digunakan untuk menyerang sekaligus menangkis atau menepis serangan lawan. Terakhir, kita akan belajar tentang teknik tebasan. Terdapat juga 6 langkah dasar dalam gerakan menebas yang secara umum berisi gerakan menebas depan ke arah kiri, ke arah kanan, menangkis di bahu dan juga menangkis belakang. Supaya lebih mudah diingat, dapat screenshot bagian ini supaya menghafal gerakannya. Hal yang krusial di dalam teknik menebas adalah memastikan menebas dengan sisi tajam golok, bukan bagian pipihnya seperti menampar. Selain itu, gerakan tangan kiri pun perlu disinkronkan dengan tangan kanan. Dapat dilihat dalam contoh bahwa tangan kiri bergerak aktif yang merupakan wujud gerakan menangkis dan juga menangkap lawan. Sambil diperhatikan, ketika menangkis di bahu ataupun ke belakang yang sering juga disebut sebagai gerakan kalung atau mengalungkan golok, bagian belakang atau bagian tumpul golok harus menempel ke tubuh. Jika golok di samping, tempelkan ke bahu. Jika di belakang, tempelkan ke punggung. Jika sedang mengalung, tempelkan ke area leher bawah. Dan tips yang terakhir, pastikan kepalamu juga melihat ke arah serangan ya. Demikian tutor dasar golok untuk menusuk, memutar, dan menebas. Silakan berlatih.